Oke, baiklah kita lanjutkan kembali. Saya izin share screen ya. Oke, kemarin, 2 minggu yang lalu sebelum liburan kita sudah sampai di membahas soal kita belum ya? Halo? Belum, Bu. Tapi udah sampai di ini. Tapi kita udah sampai di mana ya? Udah sampai di sini kan? Saya rasa udah sampai di sini ya. Yang ini udah? Halo? Yang ini singkat saya Uni udah. Kalau yang ini sudah? Halo? Belum? Oke lah, kalau memang belum tidak apa. Nah, sebelumnya kan saya sudah bahas bagaimana pola terang dan gelap ya kan pada interferensi ya. Jadi di sini bisa kita lihat kalau misalnya ada kisi kita berikan cahaya, dia akan membentuk kisi-kisi cahaya seperti ini, pola terang gelap. Jadi yang paling terang itu adalah terang utama. Kita misalkan kalau kita lihat dari situ terang utama yang ini ya. Ya. Kemudian terang pertama yang ini, terang yang kedua yang ini. Nah, ini adalah gelap, yang ini adalah terang kembali. Nah, semakin dia jauh, oke, dia akan semakin tidak ada terangnya atau gelap semua. Nah, kalau misalnya kita tuliskan ini di dalam persamaan matematis, ya kan? Di sini ada dituliskan rumusnya itu menjadi D sin theta sama dengan 0. Kita baca dari pertama, berapa jarak antara dua garis terang berdekatan atau dua garis gelap berdekatan yang terbentuk pada layar. Nah, dua garis terang berdekatan sama dengan jarak antara garis gelap berdekatan. Jadi kalau misalnya dua garis terang ini itu sama dengan dua garis terang yang ini, sebentar. Dua garis terang berdekatan yang ini sama yang ini itu sama dengan dua. Kelihatan kursor saya nggak? Kelihatan ya. Saya misalkan dari pusat aja ya, dari terang utama ini. Jadi kalau kalian bikin, lihat kursor saya, jarak dua garis terang berdekatan. Dua garis terang berdekatan yang mana? Ini sama ini kan? Jadi atau yang ini ada garis. Yang ini sama yang ini kan ada garis ya. Jadi jarak keduanya ini itu sama dengan jarak antara dua garis gelap yang berdekatan. Garis gelap yang berdekatan yang mana? Yang ini sama yang ini. Jadi jaraknya ini sama dengan yang ini ke sini. Bisa kelihatan kursor saya dari sini ke sini? Bisa? Oke. Nah, garis terang berikutnya berada pada sudut yang memenuhi rumus ini. D sin theta sama dengan lambda. Atau sin theta itu sama dengan lambda per D. Jadi kayak dibagi aja. D sin theta sama dengan lambda per D. Oke. Selanjutnya. Nah, lebih di detail lagi ya kan, kalau tadi kan hanya berdasarkan gambar saja. Oke, di sini kalau misalnya kita tuliskan dalam persamaan matematis bisa dituliskan juga rumusnya ke dalam tangen ya. Nah, coba perhatikan, Kak, ini kan terang pusat ya. Terang pusat itu adalah yang ini yang tadi saya tuliskan, ini terang pusat ya. Kenapa saya bilang terang pusat? Karena dia selalu ganjil. Jadi sini terang pusat, terang-terang, terang-terang, di sini harusnya gelap kan? Yang ini gelap, yang ini gelap. Yang ini gelap. Jadi kalau misalnya ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, pasti yang terangnya itu adalah terang pusat atau terang utama. Jadi terang utama, terang pusat, terang-terang, dan terang-terang. Ya. Nah, jarak antara terang yang berdekatan, kita kasih simbol delta Y. Oke. Nah, masih ingat nggak rumus sinus kosinus itu yang menemukan Pascal ya? Pascal ya, saya lupa. Tangen itu sama dengan depan dibagi miring kan? Depannya yang mana? Depannya adalah yang ini.
ya kan, jarak antara dua garis terang. Depan per miring. Miringnya itu apa? Yang ini. L. Izin, Bu. Ya. Kalau tan itu depan sama samping ya, Bu? Depan. Oh ya, sorry. Itu sinus ya, depan per miringnya. Siapa Iya, tadi itu namanya? Nela, Bu. Nela atau Nila? Oke, terima kasih ya Nila. Saya nggak ada. Nanti makin lama pula. Ingatkan ya, saya Nila yang di akhir ya. Oke, terima kasih Nila. Berarti fokus. Jadi kalau misalnya rumus tangga itu adalah depan dibagi samping. Sampingnya itu adalah yang L. Tapi sebenarnya Nila, dan untuk semuanya, karena ini sudutnya sangat kecil sekali sudutnya, itu nilai yang ini sama yang ini tuh sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda nilai L-nya. Jadi kalau misalnya L-nya ini adalah 10 cm, maka yang ini paling 10,01 atau 10,03. Bayangkan, kecil sekali, tidak sampai satu digit. Oke? Jadi, makanya nanti ada yang namanya itu adalah ini, tangen theta mendekati atau aproksimatif sinus theta. Oke, bisa semua? Tapi kalau sudut tetanya ini besar, misalnya 90 derajat, nggak bisa disamakan antara garis depan dan juga garis miring. Coba kalian, kalau kalian tidak percaya, kalian buat itu gambar, kalian buat tulis sendiri, sudutnya itu buat ya 2 derajat lah. Pasti garis yang ininya, yang ini, kursor saya dilihat, yang ini, sama dengan yang ini itu pasti sama persis, nggak terlalu jauh berbeda kalian ukur dengan menggunakan penggaris mistar. Ya, pada percobaan interferensi dua celah umumnya nilai θ sangat kecil. Untuk θ yang sangat kecil, P berlaku hubungan tangen θ sama dengan atau mendekati dengan sinus θ nilainya ya. Jadi nilai tangen θ itu sama dengan nilai nilai tangen θ itu mendekati nilai sinus θ. Dengan demikian kita dapat tuliskan apa? Ya. Delta Y. Sebenarnya kan delta Y ini L dikali tan θ kan? Nah, karena tan θ itu nilainya mendekati sinus θ, maka saya bisa buat delta Y sama dengan L sinus θ. Itulah yang ini. Nah, karena kita sudah punya nilai sinus θ yang di sebelumnya, nah ini sebelumnya kan, saya tinggal masukkan. Jadi delta Y, oke, itu equal atau ya dianggap sama dengan L dikali lambda dibagi D. Nah, sampai sini bisa? Sampai di sini bisa semua? Halo? Tolong dikasih respon saya. Adik-adik semua? Oke, bisa ya? Nah, selanjutnya, nah ini adalah pola intensitas interferensi yang terjadi, oke? Ini adalah terang pusat. Jadi kalau puncak itu adalah terang pusat atau terang. Nah, ini terang pertama, terang kedua, dan seterusnya. Nah, yang kalau begitu yang ini adalah apa? Ini adalah gelap. Oke? Nah, hubungannya itu terhadap intensitas ya, intensitas itu adalah kekuatan atau kecasan saya bilang intens itu kuat. Jadi keterangan cahayanya atau kekuatan kuatnya cahaya gitu ya. Kuat terangnya cahaya itu adalah intensitas terhadap sinus θ. Sinus θ itu berarti sudutnya ya. Nah, kalau begitu nanti bisa kita lihat di sini untuk terang pusat pertama itu panjang gelombang dibagi dengan D. Semakin besar dia lambdanya, oke, kalian bisa lihat ya. Berarti nanti dia nilainya semakin seperti apa? Tergantung dari lambdanya juga. Ya? Bisa sampai di sini? Halo? Iya. Nah, ini ada contoh soal. Coba dulu saya kasih waktu 3 menit. Kalian, saya mau prepare stylus saya.
Coba kalian lihat, kerjakan sendiri, ada contoh soal, ada di sini solusinya supaya kalian terbiasa aja. Saya perlu tekankan bahwa untuk soal interferensi itu sebenarnya yang perlu kalian kencangkan itu, betul-betul kalian mantapkan itu adalah kalian paham yang mana itu D, yang mana itu L, yang mana itu delta Y. Jadi kalian tahu parameternya ini. Sering sekali tertukar-tukar karena satuannya semua sama dalam bentuk panjang kalau dalam SI gitu. Tidak ada yang satuan yang misal temperatur atau misalnya arus listrik, semua dalam meter. Jadi jangan sampai tertukar aja. Ya, saya berikan waktu sekitar 3 menit, 2-3 menit kalian tinggal baca. Kalau ada yang Bu itu ada salah dalam perhitungan atau apa bisa disampaikan ya. Supaya nanti saya sempat nyatetin siapa yang dapat poin. Oke ya, sebentar ya. Silahkan dikerjakan dulu masing-masing.
Sudah? Sudah semua? Naomi, terima kasih, tapi saya tidak minta untuk dikirim, ya. Oke. Kita lanjutkan kembali ya. Nah, ini kita bahas bagi yang sudah, ya nggak apa-apa kita ulang bagi yang masih agak ragu-ragu supaya semakin jelas ya. Nah, yang pertama, dua plat mengandung dua celah yang berjarak 0,1 mm. Nah, kalau misalnya dua celah, perhatikan gambar saya. Ingat ya, kalau ini ada celah, kan ini layar. Saya bikin di sini layar. Ini adalah celahnya ya, saya bikin di sini kisi saja ya. Ini syukur satu kisi, sebenarnya ada banyak kisi ya. Saya misalkan kita fokus pada satu yang ini aja. Kita fokus pada yang ini saja. Oke. Nah, jarak dua celah berdekatan. Nah, jarak dua celah berdekatan berarti yang ini. Sudah, itu adalah dimisalkan dengan simbol apa? D. Nah, kalau misalnya jarak dari kisi terhadap layar itu dimisalkan L. Nah, jangan sampai yang tertukar yang ini. Oke. Nah, kalau begitu kita sudah peroleh ini ya dari soal L-nya itu sama dengan, dari yang pertama D dulu ya. D itu sebesar 0,1 mm. Kemudian L itu sebesar 2,4 meter. Sudah. Kemudian panjang gelombangnya itu sebesar 500 nanometer. Oke. Jatuh pada celah membentuk pola interferensi pada layar. Berarti ada terang gelap sebenarnya. Berapakah jarak antara dua garis maksimum yang berdekatan pada layar? Jadi kalau misalnya dua, ini pasti akan menghasilkan terang gelap gitulah ya. Saya misalkan. Nah, kira-kira dua terang maksimum. Saya misalkan yang ini. Berarti jarak terang maksimum yang ini sama yang ini. Berapa? Kalau misalnya kita ke belakang, jadi terang maksimumnya itu yang ini. Saya kasih warna biru. Ini misalnya. Sorry. Nggak bagus gambarnya. Misalkan ini. Jadi kalau terang maksimum dari kurva yang inilah. Nah, kalau misalnya di sini, yang ini berapa? Atau simbolnya itu delta Y. Oke. Nah, kalau yang ini berapa? Yang ini. Yang ini berapa? Ini adalah delta Y. Seperti itu. Ya. Tadi kan kita udah punya tuh rumusnya kan. Delta Y kan. Delta Y sama dengan, sebenarnya ini aproksimasi ya, atau dianggap equal ya, dianggap sama L lambda per D. Nah, setelah itu saya rasa gampang kan, tinggal masukkan aja kan. Sama kan satuan 2,4 ya kan, ini dalam meter, lambdanya apa? Tadi lambdanya nanometer. 1 nanometer itu sama dengan 10 pangkat 500, 10 pangkat 10 kan? Iya kan? Makanya di sini 10 pangkat minus 10. Oke, makanya di sini jadi 5 dikali 10 minus 10 atau 8? 9? 9, oke. Makanya di sini 10 pangkat minus 7 meter. Nah, kita tinggal masukkan 5 dikali 10 minus 7. Nah, ini sama-sama meter ya. Ini stylus saya agak kurang kurang bagus. Semoga materi tetap dipahami, tersampaikan dengan baik. Kemudian D-nya itu sebesar 0,1 mm, itu sama dengan berapa? 10 pangkat minus 4 ya? Atau kita bikin 0,1 dikali 10 pangkat minus 3. Karena milimeter ke meter sama dengan 10 pangkat minus 3. Kalian hitung-hitung akan dapat 0,012 meter atau sama dengan 12 mm. Nah, jadi jarak antara
terang yang ini, terang pusat dengan terang paling berdekatan itu adalah 12 mm. Berdekatan berarti yang ini ya. Gitu. Jangan ini ke sini. Kalau nanti ini ke sini itu bukan terang berdekatan. Nanti bahasanya adalah tentukan berapa apa ya, jarak terang pusat dengan terang pertama. Nah, itu soalnya. Nah, kalau begitu, Bu, kita pakai rumus yang mana? Kita pakai rumus yang ini. Tapi lambdanya itu tidak lagi ini. Lambdanya itu kita sesuaikan dengan yang ini. Ini kan terang pertama. Ini kan terang pusat. Yang ini adalah terang pertama, yang terang kedua. Jadi inilah rumus sinus tetanya. Bisa? Oke, sinus theta tadi apa? Sinus theta sama dengan lambda per D kan? Lambda per D kan? Jadi kalau ditanya berapa jarak terang utama terhadap terang kedua. Nah, terang kedua kan yang ini terang pertama ya. Terang pusat terhadap terang kedua. Atau bahasanya terang utama terhadap terang kedua. Maka saya pakai rumusnya ini. Saya bikin warna biru. Saya pakai rumusnya yang mana? Ini terang pusat terhadap terang kedua. Ini kan? Terang kedua kan yang ini. Terang pusat yang ini kan? Nah, rumusnya kan tadi kan delta Y aproksimasi L sin theta ya. Sin theta. Nah, sin tetanya itu kan ini. Jadi L 2 lambda per delta D. Seperti itu. Bisa? Gitu ya. Kalau yang tadi terang pertama karena berdekatan ya, yang ini berdekatan kita pakai ini. Gitu. Dan di soal dikasih tahu terang maksimum yang berdekatan. Gitu. Oke ya, sampai sini paham ya? Nah, apa yang terjadi jika dua celah diganti dengan n kisi? Jadi ada banyak sekali kisi. Slit itu adalah kisi ya. Jadi kalau misalnya ini 7 slit, 5 slit, 4 slit, nah ini 2 slit di mana 1 slit itu jaraknya itu 150 mikrometer. W itu width ya. Jadi bukan ada istilah baru. Kalau misalnya 1 slit itu 50 mikrometer. Nah, seperti ini pola terang graf yang dihasilkan. Kalau 1 slit itu segini. Jadi bayangkannya cuma satu, ada terang pusat, ada di sini ada 2 gelap berdekatan, di sini terang pertama, yang ini terang pertama lah kita bilang ke kanan dan ke kiri ya. Jadi ini sini adalah gelap. Tapi kalau 2 slit, nah ini yang tadi yang kita kerjakan itu kan 2 slit ya. Jadi pasti di sini 5. Di sini gelap. Nah, kalau 3 slit seperti ini. Jadi kalau 3 slit itu ada terang pusat, ada di sini terang tapi dia tidak terlalu dekat, ya kan? Tidak terlalu terang. Nah, ini dia terang lagi. Jadi dia membentuk pola-pola. Nah, ini kalau misalnya 4 slit dia di sini 2. Kalau 5 slit di sini dia 3 sebenarnya, 1 2 3 gitu. Ini kan eksperimen secara realnya. Jadi memang tidak tidak bisa ditampilkan sangat ideal. Tapi di sini 3. Kalau 7 slit, nah dia sebenarnya sini ada terang tapi tidak terlalu nampak. Jadi ya seperti ini dia berjalan. Pengamatan menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah celah, maka semakin banyak garis gelap terang yang terbentuk. Nah, analisis NQC. Misalkan jarak antara celah adalah D, ya, jarak antara celah adalah D, dan jumlah celah adalah N. Selisih lintasan berkas dari 2 celah berdekatan adalah delta X yang memenuhi rumus ini. Oke, kalau yang tadi adalah kalau yang tadi rumusnya itu adalah, saya misalkan ini ya, ini kan D sin theta ya. Kalau kita tadi kan bikin ini D sin theta ya. D sin theta sama dengan lambda. D sin theta sama dengan lambda, ya kan? Nah, kalau begitu, nah ini sebenarnya sama sih rumusnya, tapi untuk N kisi sudah tidak dibikin lagi lambda, tapi delta X. Delta X sama dengan D sin theta. Misalkan jarak antara celah adalah D dan jumlah celah adalah N. Selisih lintasan berkas dari 2 celah berdekatan adalah delta X yang memenuhi. Oke. Nah, jadi interferensi konstruksi itu adalah yang menguatkannya jika terjadi selisih lintasan tersebut merupakan kelipatan bulat dari panjang gelombang. Nah, ini yang tadi saya sebutkan.
Dia 0, lambda, 2 lambda, 3 lambda. Di sini saya sebutkan, ya kan kalau misalnya keterangan pertama adalah 2 lambda, ini 3 lambda. Ini 0 lambda, 2 lambda, 3 lambda. Ya kan? Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita masukkan nilai delta X-nya tadi, oke, ya udah delta X itu kan sama dengan D sin theta. Dengan demikian kita ganti delta X itu dengan D sin theta, sehingga rumusnya D sin theta sama dengan lambda, 0, lambda, 2 lambda, dan 3 lambda. Nah, ini rumusnya. Jarak antara kisi adalah delta X-nya. Delta X itu ya. Oke. Selanjutnya, nah ini adalah kebergantungan intensitas terhadap sudut yang diberikan oleh rumus. Nah, kalau untuk interferensi konstruktif, ketika sigmanya itu memenuhi, itu rumusnya ini, 0, Pi, 2Pi, 3Pi. Ini ilustrasinya sama dengan apa ya? Sama dengan lambda tadi, ya. Tampak bahwa penyebut yaitu sinus sigma dan pembilang yaitu sinus sigma n sigma sama dengan 0. Saya tidak akan berlama-lama di sini, tapi kalau misalnya ada yang mau ditanya di sini silakan. Saya hanya fokus pada langsung saja ya. Menurut saya ini. Jadi persamaannya ini. Kalau untuk destruktif, kalau untuk konstruktif dia itu adalah yang ini. Jadi tentukan berapa nilai sigma, oke, pada interferensi konstruktif. Nah, ingat, sigma ini kan kalau misalnya n kisi ya, masalahnya kan jarang case n kisi, makanya saya tidak terlalu tekankan di sini, itu alasannya. Cuman kalau misalnya ada yang ingin, Bu, saya penasaran, Bu, saya ingin belajar, silahkan ditanya, saya akan terangkan. Gitu ya, tapi kita tidak perlu berlama-lama menurut saya kalau misalnya yang penting poin-poinnya kalian dapat dulu. Gitu. Ini hanya komplimen tambahan. Ya. Yang penting kalian tahu bagaimana gambarannya kalau misalnya n kisinya itu ada banyak. Ya, ini yang untuk konstruktif, yang ini untuk destruktif. Perhatikan hanya tidak terlalu jauh berbeda kan? Kalau misalnya yang tadi 2 celah masih terhitungnya belum sampai n kan 0, lambda, 2 lambda, 3 lambda kan? Ini hanya dirumuskan saja dengan pi. Ini kan tadi apa rumusnya? Ini D sin theta per lambda. Ini hanya persamaan saja. Nah, ini untuk yang destruktif. Nah, ini untuk nilai maksimum pada ini yang konstruktifnya dan nilai minimumnya ini yang destruktifnya. Nah, ini bentuk yang tadi. Ini ada yang ini terang pusat, ini terang ini terang pusat, ini terang, ini terang. Ini terang tapi tidak terlalu sekuat yang ini. Kisi dapat digunakan untuk menguraikan berkas yang mengandung sejumlah gelombang penyusun. Gelombang yang berbeda memiliki intensitas maksimum pada sudut yang berbeda. Jadi intensitasnya berbeda. Ini kalau misalnya dia ditumpang tindih ya, dua gelombangnya. Oke. Puncak orde ke